Kejadian ini aku alami ketika aku menginjak kelas 3 SMA. Tepatnya saat libur kenaikan kelas. Waktu itu pagi hari sekitar pukul setengah 6. Aku berangkat menuju ke sebuah sungai kecil yang ada di desaku untuk memancing. Aku berangkat bersama 3 orang temanku yang bernama Nino, Bambang, dan Rohmat dengan berbekal peralatan pancing seadanya dan umpan yang telah kami siapkan sejak sore. Kami berjalan menuju ke sebuah bendungan yang berada di hulu sungai. Untuk sampai di tempat itu, kami harus berjalan kaki kurang lebih 30 menit, melewati area perkebunan kemudian menuruni bukit. Karena lokasinya berada di paling ujung perbatasan desa kami. Memancing di sungai sudah menjadi kegiatan yang sering kami lakukan, apalagi saat liburan panjang. Kami bisa sampai lupa waktu. Sesampainya di lokasi, terlihat sudah ada beberapa orang pemancing yang datang lebih awal. Kami pun segera bergegas untuk mencari tempat yang nyaman untuk memancing. Saat matahari mulai muncul ke permukaan, para warga desa yang akan memancing mulai berdatangan, hingga semakin lama di area sekeliling bendungan hampir dipenuhi oleh para pemancing. Beberapa saat kami memancing, satu persatu ikan berhasil kami dapatkan, hingga tak terasa keranjang tempat ikan yang aku bawa semakin lama semakin penuh terisi ikan hasil tangkapan. Menjelang tengah hari, satu persatu warga yang memancing mulai meninggalkan bendungan untuk kembali ke rumah masing-masing. Tinggal aku, teman-temanku, dan beberapa orang pemancing lain yang masih betah untuk bertahan di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Semakin siang, ikan mulai susah didapatkan. Lalu Rohmat mengajakku dan 2 temanku lainnya untuk berenang di hilir sungai. Kami pun menyetujuinya. Lalu kami membereskan peralatan pancing yang kami bawa. Kemudian mulai berjalan ke hilir sungai melewati jalan setapak yang berada di tepian sungai. Beberapa saat kemudian kami tiba di hilir sungai, tempat kami akan berenang. Kami segera melepas baju, kemudian menyeburkan diri ke dalam air. Segarnya air sungai yang dingin membuat kami terlalu asik berenang, hingga suara azan zuhur di kejauhan terdengar memberi tanda agar kami segera naik. Kami pun segera menepi sesaat setelah mendengar azan. Lalu kami kembali memakai baju. Setelah itu mulai berjalan pulang. Di perjalanan pulang saat menaiki bukit, kami berjumpa dengan seorang kakek tua yang berjalan tertatih dengan memanggul sebuah karung berisi rumput. Karena kasihan, aku pun menawarkan diri untuk membawakan karung tersebut. "Sini kek, aku bawakan sampai ke atas," kataku untuk menawarkan. "Gak usah nak, kakek kuat," jawab kakek itu. "Gak apa-apa, sini aku bawakan kek," kataku meminta karung berisi rumput tersebut. Kemudian kakek itu pun memberikan karungnya kepadaku sambil berkata, "Terima kasih ya nak." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di atas, aku bertanya kepada kakek itu, "Kakek, rumahnya di mana ya?" Tanyaku pada kakek itu. Kemudian beliau menjawab dengan menyebutkan nama sebuah kampung yang berada di wilayah desa sebelah. Mendengar jawaban beliau, aku pun mengajak teman-temanku untuk mengantarkan beliau sampai ke rumah. Sebab jarak kampung kakek lumayan jauh.
Aku kasihan jika beliau harus memanggul karung rumput itu sendiri dengan kondisi beliau yang sudah tua dan beban karung yang sangat berat. Mendengar ajakanku, Nino yang kebetulan punya gebetan orang kampung tersebut langsung berkata, Ayo, aku mau sekalian mampir tempatnya Lastri ya, jawab Nino kegirangan. Namun saat aku dan teman-teman sudah sepakat untuk mengantar kakek sampai ke rumahnya, beliau malah menolak dengan alasan beliau takut untuk merepotkan kami dan beliau juga sudah biasa memanggul sendiri. Kami pun menegaskan bahwa kami tidak merasa direpotkan dan kami ikhlas ingin membantu. Karena kami tidak tega beliau memanggul karung itu sendirian. Akhirnya beliau pun menerima tawaran kami. Sambil memulai langkah beliau berkata, Anaknya siapa ya mereka ini? Anak-anak muda kok baik sekali, tidak seperti anak yang lain, kata kakek itu untuk memuji sikap kami. Aku dan teman-temanku menanggapi pujian beliau dengan selengean, bercanda agar kakek itu tidak merasa canggung. Perjalanan menuju ke kampung kakek ini kurang lebih 1 jam dengan berjalan kaki. Aku dan teman-teman saling bergantian untuk memanggul karung rumput agar tidak terlalu capek. Saat hampir memasuki kampungnya, kakek itu pun berkata, Sudah sampai sini aja ya nak, kalian pulang aja, nanti malah dicari orang tua kalian. Kami berempat pun menolak dan tetap kukuh ingin mengantar beliau sampai ke rumahnya. Tanggung mbah, jawab kami secara serentak sambil terus berjalan. Ketika mulai masuk ke wilayah kampung kakek, aku merasa ada yang aneh. Kami melewati sebuah gapura besar yang megah dan jalan kampung yang luas. Kemudian Nino bertanya, Ini gapura sama jalannya kapan bangunnya kek? Aku kok baru tahu ya? Oh, sudah lumayan lama kok nak, jawab beliau. Lalu Rohmat berkata ke Nino, Katanya gebetannya orang sini, kok kamu gak tahu Tono? Kata Rohmat mengejek. Seketika kami tertawa mendengar ucapan Rohmat. Nino pun hanya cengar-cengir menahan malunya. Sepanjang jalan menuju rumah kakek, suasana kampung terlihat sangat sepi. Hanya nampak beberapa orang saja. Selama perjalanan, kami juga tidak berpapasan dengan satu orang pun. Aku lalu bertanya ke Nino, Rumahnya Lastri yang mana no? Tanyaku pada Nino. Yang mana ya? Kok aku lupa ya? Kayaknya beda jalan deh, jawab si Nino. Walah, jangan-jangan kamu belum pernah ke rumahnya ya no? Kata Rohmat menimpali. Wah, pernah dong, jawab Nino dengan wajah agak jengkel. Kami kembali tertawa mendengar jawaban Nino itu. Obrolan ngalor ngidul selalu terucap selama perjalanan agar suasana tidak terasa sepi. Beberapa saat kemudian kami pun sampai di rumah kakek. Lalu kakek itu pun berkata, Sudah taruh sana saja nak, kata beliau sambil menunjuk ke arah kandang kambing di samping rumah beliau. Kemudian kakek mempersilahkan kami untuk duduk di sebuah lincah, yaitu tempat duduk yang terbuat dari bambu. Di depan rumahnya lalu beliau masuk dalam rumah. Kami kemudian duduk beristirahat di depan rumah beliau. Tak lama setelah itu, datang seorang wanita parubaya mengenakan baju adat Jawa, berdiri menghampiri kami kemudian bertanya, Cari siapa nak?
tanya ibu tersebut. Belum sempat kami menjawab, kakek pun keluar membawa kendi berisi air sambil berkata, "Mereka cucuku," kata kakek itu. Mendengar jawaban kakek, ibu tersebut kemudian pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah ibu itu pergi, kakek pun menuangkan air minum untuk kami sambil berkata, "Kakek punyanya cuma ini, seadanya ya nak. Semoga bisa ngobatin capek kalian semua," kata kakek itu. Kami segera meminum air yang diberikan oleh si kakek. Lalu kami lanjut dengan mengobrol sambil menikmati sembilir angin untuk melepas lelah. Di sela-sela obrolan kami, beberapa warga lalu lalang melewati jalan depan rumah sambil menyapa sang kakek. Sama seperti kehidupan di kampung dan desa pada umumnya. Hingga beberapa saat setelah kami merasa cukup beristirahat, kami pun sepakat untuk pamit pulang. Sambil bersalaman, kakek kembali mengucapkan terima kasih pada kami. Setelah mengucap salam, kami segera berjalan meninggalkan rumah kakek itu untuk kembali ke rumah. Di waktu perjalanan pulang inilah aku kembali merasakan suatu keanehan. Saat kami berjalan beberapa ratus meter meninggalkan rumah kakek, Nino mengajak kami untuk lewat depan rumah gebetannya. Dia penasaran karena merasa ada yang beda dari kampung ini. Aku dan teman-teman pun merasakan hal yang sama. Akhirnya kami sepakat untuk berjalan-jalan dulu di kampung sambil mencari rumah gebetan Nino. Kami mulai berjalan, menyusuri setiap sudut jalan yang ada di kampung. Dari jalan utama hingga gang kecil kami lewati. Sepanjang perjalanan, suasana kampung kembali terlihat sepi. Lebih sepi dibanding waktu kami berangkat, seperti tidak ada kehidupan. Semua pintu rumah tertutup rapat dan tidak ada satu orang pun yang kami jumpai selama perjalanan. Hanya terlihat kepulan asap sisa bakaran sampah dedaunan yang berada di beberapa sudut rumah yang kami temui. Kami pun terus menyusuri jalanan kampung itu. Hampir semua sudut jalan telah kami lewati. Namun rumah gebetan Nino tidak juga kami temukan. Kemudian Nino pun berkata, "Kok aku merasa asing ya di sini?" Kami bertiga pun sontak menjawab, "Aku juga sama." "Iya, aku aja bingung, padahal sering kesini loh," jawab si Bambang. Seketika aku teringat pengalamanku waktu kecil. Lalu tanpa menjelaskan apapun, aku segera mengajak teman-temanku untuk segera meninggalkan kampung ini. Teman-temanku pun paham dengan maksudku. Kemudian kami segera berjalan menuju jalan utama penghubung antar kampung agar segera keluar dari kampung ini. Saat sampai pada jarak beberapa ratus meter sebelum gapura perbatasan kampung, kami melihat asap yang sangat tebal menyelimuti gapura tersebut, hingga jalan di depan gapura hampir tidak terlihat. Entah dari mana asalnya asap itu. Kami kira hanya asap hasil bakaran sampah saja, karena sepanjang jalan juga kami beberapa kali melihatnya. Kami terus berjalan hingga melewati kepulan asap tebal yang menyelimuti gapura. Hingga sesaat setelah kami melewati gapura, hari berubah menjadi gelap. Jalan utama yang barusan kami lewati pun tidak ada. Hanya terlihat jalan setapak kecil yang dikelilingi kebun jati dan semak belukar. Ketika kami menoleh ke arah belakang, gapura yang barusan kami lewati juga tidak terlihat.
Yang ada hanyalah jalan setapak kecil yang mengarah ke sebuah bukit. Astagfirullah, Allahu Akbar, tolong, tolong. Seketika kami semua berteriak minta tolong, tapi tak ada seorang pun yang menjawabnya. Lalu aku pun mengajak semua teman-temanku untuk berdoa, sambil kami meneruskan langkah mengikuti arah jalan setapak kecil yang ada di depan kami. Kami terus berjalan mengikuti jalan setapak. Kami pun tak tahu akan sampai mana. Hingga beberapa saat kemudian, kami melewati jalanan curam yang membawa kami sampai ke tepian sungai. Aku mengajak teman-temanku untuk berhenti, untuk menenangkan diri sambil terus berdoa agar kami tetap diberi keselamatan sampai kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian, Nino melihat adanya cahaya lampu di pinggiran sungai bagian hilir. Kami dengan serentak berteriak, "Tolong, tolong, woi, tolong, woi." Kemudian seseorang di hilir tersebut memberi jawaban, "Siapa itu? Sebentar, sebentar, tunggu dulu, aku ke situ," teriak orang tersebut. Dan beberapa saat kemudian, datanglah beberapa orang dari hilir sungai untuk menemui kami, lalu menolong kami menyeberangi sungai dan membawa kami menuju ke kerumunan orang yang ada di pinggiran hulu sungai itu, yang ternyata sejak sore hari mencari keberadaan kami berempat. Seketika puluhan warga desa langsung berbondong-bondong menyambut kedatangan kami dengan histeris. Disusul tangisan keluargaku dan keluarga teman-temanku yang kemudian memeluk kami semua. Lalu terdengar lantunan suara azan dari salah satu tetua adat desa kami, dan dilanjut dengan sujud syukur kami semua kepada Gusti Yang Maha Kuasa atas ditemukannya kami dalam keadaan selamat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Akhir kata, salam ketakutan.